ada keluarga yang sangat harmonis. Ada ayah, ibu, kakak, dan adiknya. Ibu sedang membangunkan kakak yang sedang tertidur pulas di kamar. Ibu dan ayah sudah siap untuk bekerja dan mengantar adik ke sekolah. Dan keadaan di rumah hanya ada kakak seorang diri. Si kakak berusaha untuk menghilangkan kebosanannya dengan mengajak teman-teman untuk bermain. Jangan lari nanti jatuh. Bang, ya Allah, belum masih sendirian. Apa ya? Mau masak malam? Mau tidur apa? Nah, main aja. Lalu kakak dijemput temannya untuk bermain. Saat sedang asik bermain, kakak ditelepon ibu untuk menjemput si adik pulang ke rumah. Lalu si kakak meminjam motor teman dan meminta izin ke temannya sekaligus untuk menjemput adiknya. Saat menjemput ke rumah, kakak lalu kembali untuk bermain bersama teman-temannya lagi. Hari pun sudah mulai gelap dan si kakak sudah siap untuk pulang ke rumah. Tapi si kakak dicegat oleh temannya untuk menemaninya. Halo Han, yuk, saya jemput nggak? Bisa lah, ada motor nih. Bete banget semua di sini. Soalnya pada main nggak? Banyak soalnya. Ayo jemput ya. Ya. Tunggu ya. Malam. Yuk. Ya. Hari pun Bete sumpah nih di rumah. Kalau lu bete, lu tinggal telepon gua aja, selalu aja. Kita main-main lah. Ntar gua selalu ada motor, selalu aja. Bete, tapi takut lah. Cuma gua kepemelin. Kalau lu takut diomelin, lu mendingan gak usah. Mendingan lu tenang di rumah, jagain adik lu. Lu punya adik kan? Iya. Nah, lu jagain biar dia nggak terusak sama. Gua jadi lu ada apa nih? Beli makan yuk. Ya mak, kenapa? Makan. Beli. Iya iya. Udah, lu aja. Iya iya iya. Makan ya. Udah, gua panggil dulu nih. Kan minjem motor kan. Lu tadi ke sekolah. Bawa mana lagi katanya cepetan. Maaf ya. Mana? Ya ya selalu aja Bawa. Ada masalah apa emang? Nggak tahu, udah main dulu di rumah. Ya kalau lu punya masalah mendingan lu selesain dulu, jangan lu kabur-kaburan kayak gini. Yang ada ntar jadi masalah itu bawa ke teman-teman lu juga, nggak enakan juga sama orang tua lu nya. Benar. Tapi gimana ya, di rumah dia main dulu bete. Iya karena itu lu harus selesain masalah lu sendiri daripada lu bawa-bawa teman-teman lu, kan kasihan juga teman-teman lu. Jam berapa sih nih, jam berapa? Sekitar jam 11 lagi. 11 malam ya. Selalu aja lah, harus gua anterin. Begadang aja sini ya, nggak apa-apa ya. Ya udah sih, enakin aja di sini mah. Begadang. Ya udah. Gua pesenin kopi ya? Iya. Pesen kopi ya? Iya. Mana kopinya belum datang? Bis. Abang-abang tukang kopinya ganteng banget. Kopi bang. 3. Iya. Jangan lokin. Kesinian. 3 aja mas. Kesinian.
Bang, kok nggak diseduh sih nggak jelas. Ih, seduh dulu bang. Gimana sih itu kamunya? Oh, ini belum mau masak ya? Baru masak. Tungguin ya. Iya, udah. Matangnya kawan bang. Bentar lagi. Iya, udah. Bukan ya bang ya. Jadi ya, Bang. Terima kasih ya bang. Makasih, Bang. Ayo, udah jam 1 nih, lu pengen pulang nggak? Mau balik Pagi deh. deh, pagi. Bentar lagi nih pagi. Kalau pagi, ntar lu masalah lagi, nggak enakan sama orang tua lu guanya. Gak apa-apa lah. Lu yakin emang mau pagi? Udah yuk, gua anterin cepetan sekarang. Sekarang aja ya. Ayo balik. Ayo, ayo. Ayo balik. Hari itu semakin gelap dan si kakak belum juga pulang ke rumah. Lalu ibu sama teman-teman keadaan kakak pada hari. Aduh, si kakak kemana ya? Kok belum pulang juga? Udah malam nih. Seperti pagi hari itu biasanya ayah ibu bekerja, sedangkan kakak dan adik tetap di rumah. Lalu sampai kakak berdekat karena ayah dan kakak. Lalu kakak mengangkat telepon. Sampai di sana, si kakak menceritakan kejadian yang dialaminya tadi pagi, bahwa telah dimarahi oleh ayah. Lalu si om memberikan saran yang baik kepada kakak, dan lama-lama kakak bisa di tempat. Maaf ya, lupa. Ya, maaf. So, gimana ya? Di rumah bete diomelin dulu. Gak tahu bokap itu gimana sih? Aduh, gimana om diomelin dulu ini gimana ya? Punya masalah apa dia dulu? Banyak. Tadi Jilan juga tahu. Emang kenapa dia? Kalau kata gue, dia itu kayak lari dari kehidupan dia. Dia itu berusaha lari dari kesalahan dia yang dia lakuin pada kedua orang tuanya. Lu mah lain kali makanya jangan kayak gitu. Kalau orang tua nyuruh itu dilakuin. Kopi. Beli kopi. Bang, kopi bang. Kopi bang. Kopi bang. Bang, kopi bang. Kopi bang, Kopi kopi. itu. Oh iya nih, kita ya. Baca dulu nih, buat beli. Iya. Makan. Buat beli makan nih. Bang, mau pesen kopi apa bang? Buat beli makan nih. Kopi aja bang. Jangan seduh nih bang tuh. Lama. Kopi apa bang? Belum diseduh bang. Ini mesin kopi apa? Ya apa aja dah. Aja. Iya aja. Ya udah. Cepetan ya. Cepetan ya. Lama ya. Lama gue pecat. Gimana bang? Tuh, makanya kalau pulang jangan lama-lama. Kalau orang tua nyuruh pulang langsung. Jangan malam-malam lah. Sampai jam 7 tuh ini. Kalau lu pulangnya lama, gimana ya berarti? Tapi bete bang di rumah diomelin mulu. Nah, Gimana ya? kenapa orang tua lu berani ngomel lu? Karena orang tua itu lu sayang sama lu. Kenapa lu lari ke hidup dari masalah itu semua?
harusnya lu nyelesain itu step demi step akan berlanjut. Kalau lu kabur dari masalah itu, otomatis lu akan dikejar-kejar oleh masalah itu lagi. Setuju banget tuh sama Ilham. Terus gimana nih? Kalau menurut gua apa yang diomongin Ilham itu benar. Gua harus diem di rumah dulu. Dan ibu Fatimah karena si kakak belum juga pulang. Sampai ayah pulang pun si kakak belum juga pulang. Lalu ibu memberitahu kepada si ayah bahwa si kakak belum juga pulang. Dan di situ ayah marah besar berniat untuk mengusir si kakak. Malah tiba, tetapi si kakak belum juga pulang. Ayah berinisiatif untuk mencari si kakak yang belum pulang. Kalau ayah pergi, lalu kakak pun pulang. Ibu yang melihat muka kakak yang pulang. Si kakak urus bersih-bersih. Ayah, aku belum pulang juga. Tahu ada juga. Maaf ya udah pulang Bu, habis main Main di mana? di pos. Ayah nyariin tadi marah-marah. Iya. Lain kali jangan kayak gitu, di rumah aja. Adanya kasihan sendirian, gak ada yang jagain, udah sampai malam kayak gini. Kali-kali tuh dengerin omongan orang tua. Makan udah masakin tadi. Iya. Selesai si kakak, ayah pun pulang. Ayah melihat muka kakak, langsung ingin memukul si kakak. Tetapi untungnya sebenarnya menyabar. Di situ si kakak hanya dinasihati dengan bohong saja. Tapi sampai si kakak ingin diusir oleh ayah, si kakak pun sedih langsung masuk ke kamarnya. Jagain adik kamu, mau teman aja kamu. Main tadi Pak. Hah? Main tadi Pak. Tapi juga baru keluar. Jangan Pak. Jangan puasa. Ya, dari naskah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu Nggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan keterkaitan tentang drama tersebut dan tema yang kita bawakan, yaitu hormat dan patuh terhadap kedua orang tua. Di sini kami mengambil dua konteks, yaitu dari Al-Quran dan hadis. Dari konteks Al-Quran kita mengambil dari surat Al-Isra ayat 23 sampai 24 yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dan dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka berdua, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Kandungan surat Al-Isra ayat 23 sudah dijelaskan bahwa setiap anak harus perhatian kepada orang tuanya, harus sopan santun baik perbuatan maupun ucapan. Dan bahkan kita dilarang untuk mengucapkan ah, ih, us. Fala taqul lahuma ufin. Janganlah engkau mengatakan kepada keduanya berkata ah. Satu kata itu aja udah nyakitin orang tua, gimana beribu-ribu kata. Jadi jangan berkata yang kasar ya. Dan sedangkan kandungan ayat 24 memerintahkan untuk merendahkan suara kepada orang tua dan jangan meninggikan, jangan mengeluarkan perkataan terhadap kedua orang tua. Kayak contohnya tadi Bowo, jangan ketika dinasihati sama bapaknya jangan meninggikan suaranya. Seharusnya kita tuh merendah. Ketika dinasihati pada orang tua kita tuh harusnya merendah, jangan malah meninggikan suara kita. Dan konteks yang kedua yaitu hadis. Dalam salah satu buku hadis yaitu hadis Arba'in dijelaskan ridho Rabbi fi ridho walidain.
wa suhtullah fi suhti walidain. Rawahul Muslim. Jadi ridho kedua orang tua itu terdapat pada ridho Allah itu terdapat pada ridhonya kedua orang tua, dan murkanya Allah itu terdapat pada murkanya kedua orang tua. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, Jadi maksud dari hadis ini adalah apabila kita ingin mendapat ridho dari Allah, apabila kita ingin mendapatkan sesuatu yang bermanfaat dari Allah, kita harus mendapatkan ridho dulu dari kedua orang tua. Apabila dari orang tua kita sudah mendapatkan ridho, insya Allah kita akan dapat ridho oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dimudahkan jalan kita untuk menjadi orang yang sukses. Dan dalam salah satu hadis yang lain menjelaskan bahwa dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasul, siapakah yang harus aku utamakan di dunia ini?" Rasulullah menjawab, "Ibu." "Lalu siapa lagi wahai Rasul?" "Ibu." "Lalu siapa lagi wahai Rasul?" "Ibumu." "Lalu siapa lagi wahai Rasul?" "Ayahmu." Nah, itu diriwayatkan oleh Muslim. Kenapa dalam hadis ini menyebutkan nama ibu 3 kali? Karena sosok ibu di sini telah memperjuangkan kita sebanyak 3 kali. Yang pertama, mengandung. Yang kedua, melahirkan. Yang ketiga, menyusui. Nah, oleh karena itu sosok ibu sangat diutamakan dalam hadis ini. Nah, walaupun sosok ayah hanya disebut 1 kali, beliau juga sangat berarti bagi hidup kita. Karena beliau sudah memeras keringatnya, menghabiskan tenaganya demi menghidupkan keluarga dan menafkahi keluarganya, untuk makan kita sehari-hari dan lain. Dan tugas kedua orang tua itu juga sama, untuk membangun karakteristik dari seorang anak. Apakah yang diajarkan oleh kedua orang tua itu baik ataukah buruk? Dari situ kita belajar untuk menghormati kedua orang tua kita. Dan apabila orang tua kita menyontohkan yang buruk, seharusnya kita tidak mencontohkannya, tidak mengikutinya, karena itu adalah perbuatan yang buruk. Dan apabila kedua orang kita memberi contoh yang baik seperti bersedekah, beramal, sholat 5 waktu, mengaji setiap waktu sholat, nah itu harus kita contoh. Ayah bekerja keras untuk mencukupi kebutuhan anaknya dengan cara yang halal. Ibu dan ayah adalah orang tua yang sangat berjasa dalam kehidupan anaknya. Ridho Allah Subhanahu Wa Taala terletak pada ridho orang tua. Maka kewajiban kita sebagai anak adalah senantiasa hormat dan patuh kepada mereka. Sekian penjelasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.